Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, sebelumnya ayo kita sama-sama berseru semangat pagi. Ya Pak, yang saya hormati Pak Syarif Hidayat, tamu kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Pak Ama, Bu Titi, Pak Heru, Pak Yahya kehilangan, barangkali ada di belakang. Ibu Bapak Dekan, pimpinan Telkom University, Bapak Ibu para senior yang kami hormati, Ibu Bapak dosen pengampu mata kuliah di Telkom University, semuanya selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmatnya. Alhamdulillah kita bangun pagi sehat. Alhamdulillah perjalanan dari rumah ke kampus selamat, dan alhamdulillah sampai detik ini masih sehat. Ibu bapak sekalian, acara yang kita laksanakan pagi hari ini adalah rutin yang setiap semester kita laksanakan. Kalau semester kemarin ada di gedung apa itu namanya, gedungnya lupa namanya ya, gedung K ya. Kali ini kita ada di gedung Fakultas Ilmu Terapan. Barangkali ibu bapak yang baru masuk di ruangan ini ada sesuatu yang berbeda, karena biasanya layoutnya berubah menghadap ke samping, sekarang memanjang, portrait ya. Ibu bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah saya ingin mengingatkan visi misi kita Telkom University. Tadi kami sudah berbincang banyak dengan Pak Syarif. Nanti beliau akan memberikan, kalau tadi Pak Syarif sudah declare saya ini promotor saya ini provokator. Nanti beliau akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita semua. Saya ingin mengingatkan bahwa Telkom University hari ini 2016 ini kita akan masuk ke tahun yang ketiga. 14 Agustus 2013 ini adalah awal merger kita, bergabung dari 4 institusi. 14 Agustus 2013, 2014, 2015, dan kita sekarang masuk di 2016. Artinya masuk di usia ketiga setelah bergabung. Mohon diingat bahwa visi Telkom University adalah menjadi perguruan tinggi berkelas dunia yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni berbasis teknologi informasi. Berkelas dunia, kita akan mencoba untuk menyamakan semua berstandar internasional, standar dunia. Contohnya, alhamdulillah kemarin kita sudah mendapat sertifikasi ISO 9001 2008. Terima kasih kepada ibu bapak semua. Terima kasih kepada Satuan Penjaminan Mutu, kepada internal audit yang mengawal ISO dari 4 institusi yang standarnya berbeda jauh, kita satukan menjadi satu prosedur yang sama, menjadi satu SOP yang sama, menjadi satu tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas.
Standar yang lain adalah insya Allah kita juga sedang apply untuk mendapatkan akreditasi internasional. Untuk sementara 1 dari Magister Manajemen. Insya Allah tahun ini nanti akreditasi internasional akan kita submit untuk teknik elektro dan informatika. Perlahan-lahan ya. Jadi ada ABES 21, ada JABI, kemudian insya Allah by 2017 atau tahun depan ini, selama ini sudah kita push dalam 2 tahun, awalnya jumlah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ijazah S3 itu awalnya ada 28 orang, dan alhamdulillah hari ini sudah 78 orang ya. Yang ongoing sedang tugas belajar total itu ada 28% dari 720 orang atau sekitar 200 sekian orang, 190 orang yang sedang melaksanakan tugas belajar. Ibu bapak sekalian, ya, jadi dari visi tadi berkelas dunia. Yang kedua adalah aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni. Saat ini kita masih tetap dalam formasi sejak April 2014, yaitu ada 7 fakultas dan 27 program studi. 27 program studi ini sekali lagi dalam 2 tahun ini alhamdulillah akreditasinya meningkat. Kita lakukan reakreditasi. Saat ini yang kita ada di Fakultas Ilmu Terapan ada berapa fakultas dosen yang sudah mengampu mata kuliah mulai dahulu hingga saat ini. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat kepada institusi kita semakin besar. Indikator apa bahwa masyarakat semakin mempercayai kita? Yang pertama, rekrutmen. Anak-anak kita yang lulus, kalau kita trace, kalau kita lihat dari statistiknya, anak-anak kita ada yang bekerja, semuanya bekerja, ada yang bekerja sebagai karyawan, ada yang menjadi entrepreneur. Yang menjadi karyawan itu 66% atau 32% anak-anak kita bekerja di dunia telco, entah itu operator, entah itu PT Telkom, entah itu perusahaan telco internasional. Itu 32% dari lulusan kita masuk ke sana. Kemudian di finance itu 11% anak-anak kita bekerja di keuangan, baik perbankan ataupun lembaga yang lain. Berikutnya di konsultan 9% dan di manufaktur 6%. Total 66, yang lainnya spread di banyak. Indikator yang kedua bahwa institusi kita ini semakin diterima masyarakat adalah dari rekrutmen perusahaan. Ibu bapak sekalian, mungkin sudah mendengar sekarang gencar-gencarnya Telkom, Telkomsel, Huawei, ZTE, mereka sedang mempersiapkan teknologi 4G ini masih, 4G ini masih sekitar 2% dipasang di Indonesia. Tetapi sudah mulai dipersiapkan 5G di tahun 2020. Maka mereka melakukan rekrutmen. Dan 2015 anak-anak kita yang diterima di Telkomsel, Telkomsel melakukan rekrutmen
Dari yang mereka terima total itu 30%-nya berasal dari lulusan Telkom University. Ya. Di PT Telkom dari rekrutmen tahun kemarin 26%-nya itu dari kita. Jadi yang kalau Telkomsel 30%, yang 70% itu dibagi seluruh Indonesia, termasuk punten untuk anak-anak dari Pak Syarif dari ITB itu kebagian 70% seluruh Indonesia, Pak. Ini bukan satu preference, tapi saya rasa adalah dari fair recruitment, ya. Tidak ada satu preference dari kita. Dari perusahaan yang lain internasional, misalnya Huawei itu di tahun 2015 menerima 59 alumni kita, ya. Jadi Anda bisa bayangkan berapa sih yang diambil dari satu perusahaan itu. Paling banter 250, 59-nya adalah dari kampus kita, dari anak-anak kita. Jadi seperti rombongan masuk ke perusahaan, ya. Demikian juga untuk ZTE. ZTE itu 35 orang alumni kita masuk di sana untuk tahun 2015, ya. Huawei itu mengatakan bahwa dari total seluruh staf mereka yang Huawei Indonesia itu ternyata ada 25% dari seluruh total staf itu 25% adalah lulusan dari Telkom University. Luar biasa anak-anak kita, ya. Ibu bapak sekalian, saya sampai lupa, kita masuk ke hari ke-7 di tahun 2016, ya. Jadi meskipun terlambat, ayo di tahun baru 2016 tahun Masehi ini bisa kita gunakan sebagai event untuk jadi bisa kita gunakan sebagai event untuk introspeksi diri dan untuk mulai berbenah dan melakukan action yang baru. Tahun 2016 berarti MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, sudah berjalan. Di tahun 2016 ini program kita adalah untuk memperbaiki kualitas sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun aset. Jadi 2016 ini adalah tahunnya untuk Academic Excellence Resources. Ibu bapak sekalian yang bahasa Inggrisnya belum 500, ya, ditunggu di lab bahasa, akan dibuatkan schedule-nya. Kalau targetnya International University, bahasa Inggrisnya belum bisa 500, ya harus dipompa lagi, ya. Kemudian di MEA ini anak-anak butuh keahlian atau sertifikasi, sehingga tidak hanya dosennya tetapi mahasiswanya pun kita siapkan, kita perbaiki kualitasnya, kita perbaiki layanan kita supaya anak-anak mendapatkan kemudahan setelah lulus atau menempuh ilmu dari Telkom University. Ibu bapak sekalian, di MEA ini, Masyarakat Ekonomi ASEAN, memang tidak perlu terlalu takut, justru kita harus berani mempersiapkan untuk menyerang, tidak hanya diserang, ya. Dan anak-anak kita, alhamdulillah 2015 kemarin bisa kita berikan wawasan, mereka ke luar negeri setidaknya ada 60 orang, baik itu ke Korea, ke Belanda, ke Jerman maupun ke beberapa negara yang lain, ya. 60 orang mereka mendapat wawasan ke luar negeri. Tentunya
ini akan membawa dampak karena akan membuka wawasan yang selama ini di Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berubah kalau mereka berkumpul dengan orang-orang Korea yang sudah mencapai kemajuan luar biasa. Mereka bergabung dengan orang-orang di Jerman, di Taiwan yang budayanya berbeda dan etos kerjanya berbeda. Mudah-mudahan dengan segala mimpi kita ini dan kontribusi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di tahun 2016 ini marilah kita awali niat kita bahwa kita ini dosen memiliki 3 tugas. Satu diantaranya adalah sebagai pengajar, di mana pagi hari ini nanti akan dilakukan refreshing untuk pengampuan khususnya pada semester ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Syarif Hidayat yang bersedia hadir dan mengisi acara kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.